Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang terambil di dalam Lukas pasal 22 ayat 47 hingga 53. Begini firman Tuhan dituliskan, waktu Yesus masih berbicara datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara-saudara yang diberkati, perjalanan hidup Yesus yang diceritakan oleh Injil-Injil membawa kita untuk melihat bahwa tidak ada bagian dalam hidup Yesus yang luput dari penderitaan. Semua ini ia alami bukan karena ia bersalah, tetapi justru karena dia sementara menjalankan misi penebusan dosa manusia. Bacaan kita saat ini merupakan puncak dari pengkhianatan Yudas terhadap Yesus. Mari kita lihat hal-hal penting dari firman Tuhan ini. Yang pertama, penangkapan Yesus dilakukan dengan licik dan penuh tipu muslihat. Di pasal 22 ayat 2, Lukas memberi keterangan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mengatur rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus saat keadaan benar-benar sunyi. Tidak ada keramaian, tidak ada aktivitas banyak orang seperti pada siang hari. Sebab mereka tidak mendapati kesalahan dalam diri Yesus. Makanya mereka takut kepada orang banyak. Mereka tidak ingin timbul kekacauan dan perlawanan dari para pengikut-pengikut Yesus. Di ayat 47, waktu Yesus masih berbicara dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, maka datanglah serombongan orang dan Yudas, murid Yesus, berada di depan. Ia menjadi penunjuk jalan dari rombongan itu. Mereka membawa pedang dan pentung. Keterlibatan serombongan orang dalam penangkapan itu lengkap dengan pentung dan pedang, seakan-akan Yesus adalah orang yang telah melakukan kejahatan berat. Olehnya Yesus berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, kamu datang lengkap dengan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah." Ayat 52. Namun penangkapan Yesus kala itu telah dilatar belakangi oleh rasa benci, iri hati, dan dengki, sehingga segala cara mereka lakukan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Penangkapan yang direkayasa ini menandai dimulainya praktik peradilan yang tidak benar dan kotor di kalangan mahkamah agama dan kekaisaran Romawi. Yang kedua, Yudas berada di paling depan. Sudah sejak awal Yesus mengetahui bahwa Yudas akan berkhianat. Sebagai murid, Yudas tentu tahu tempat yang sering dikunjungi Yesus. Makanya diterangkan di ayat 47 bahwa Yudas berjalan di depan rombongan orang yang pergi untuk menangkap Yesus. Dan secara mengejutkan, Yudas mendekati Yesus untuk memberi ciuman. Ayat 47. Namun, ciuman yang diberi Yudas pada Yesus bukanlah sebagai tanda kasih dan penghormatan, melainkan ciuman itu adalah isyarat untuk mengkonfirmasi bahwa dialah yang harus mereka tangkap. Dan yang ketiga, murid-murid bereaksi. Seakan tidak terima Yesus diperlakukan layaknya seorang penjahat, murid-muridnya pun bereaksi. Kata mereka kepada Yesus, "Mestikah kami menyerang mereka?" Lalu salah satu murid
yang dalam Yohanes 18 ayat 10 disebutkan namanya yaitu Simon Petrus, tiba-tiba menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya, ayat 50. Dalam Injil Yohanes 18 ayat 10, hamba imam besar itu disebutkan bernama Malkus. Reaksi mereka tentu sangat manusiawi. Mereka ingin membela Yesus. Tapi Yesus mengkritik sikap mereka, dan dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54, Yesus berkata, "Masukkan pedang itu, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku?" Artinya, peristiwa pengkhianatan dan penangkapan ini sebagai bagian dari penderitaan yang harus ia hadapi dalam rangka menyelamatkan manusia dari dosa. Dan bagi Yesus, biarlah ini terjadi seperti apa yang telah dinubuatkan. Lalu bagaimana firman ini kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita setiap hari, terutama saat kita ada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita harus tetap berhati-hati dan waspada dalam menjalani hidup ini. Jangan kemudian kita merasa hebat karena kita selalu berada di lingkungan gereja. Jangan juga kita merasa puas dan merasa paling benar karena kita rutin dalam setiap persekutuan ibadah. Yudas adalah murid yang selalu bersama dengan Yesus. Ia selalu mengikutinya dan mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Ia telah melihat Yesus membuat mujizat-mujizat, tetapi Yudas gagal menjadi murid yang setia. Ia berkhianat, ia mengingkari panggilan sebagai seorang murid Kristus. Maka di sini kita melihat bahwa menjadi bagian dalam lingkaran pelayanan tidaklah menjadi jaminan bahwa kita tidak akan berkhianat kepada Yesus. Dalam kasus Yudas, Yesus tidak salah dalam memilih murid. Ia sendiri yang memutuskan untuk mengkhianati Yesus. Maka Yudas menjadi gambaran bahwa apabila hati nurani manusia telah dirusak oleh dosa, seseorang rela melakukan hal-hal yang kejam dan jahat. Pengkhianatan yang dilakukan Yudas menggunakan ciuman. Seharusnya ciuman diberikan sebagai tanda kasih dan keakraban, tetapi ciuman yang diberikan Yudas kepada Yesus penuh kepalsuan dan kemunafikan. Mungkin saja dalam kehidupan ini saudara pernah dikhianati dan diperlakukan tidak baik oleh orang lain, sahabat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita percayai. Hal ini tentu membuat hati kita hancur, kita marah, jengkel, kecewa, dan mungkin kita ingin membalasnya. Namun saudara, kita belajar dari Yesus untuk selalu memiliki ketenangan dan kesabaran. Sabar bukan berarti kita kalah, kita bodoh. Tapi kesabaran merupakan tanda bahwa kita mau berharap kepada Tuhan. Dalam kesabaran, kita punya kesempatan untuk bergumul dan berserah kepada Tuhan. Inilah arti dari menyangkal diri. Kita bukan tidak bisa melakukan pembalasan, tapi kita tidak mau membalasnya, dan kita lebih memilih untuk sabar dan bergumul serta melepas pengampunan. Kemudian kita belajar bahwa kasih itu harus dinyatakan dengan tulus tanpa ada kepura-puraan. Semua ekspresi kasih yang kita sampaikan kepada orang lain, baik ciuman sebagai tanda kasih dan penghormatan, haruslah berdasarkan pada ketulusan dan tidak ada maksud jahat apalagi berkhianat. Selanjutnya, dari Yesus kita belajar bahwa tetap tenang dan sabar saat berada di situasi yang sulit, di masa-masa genting, dan saat kita terintimidasi, kita harus tetap tenang. Sebab ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi persoalan akan membuat kita bisa berpikir dan bertindak bijak. Dan yang terakhir, apa yang menurut kita benar, belum tentu itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kita perhatikan seorang murid, yaitu Simon Petrus, yang melakukan perlawanan dan menebas telinga hamba imam besar hingga putus. Ternyata tindakan itu dikritik dan tidak dibenarkan oleh Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Masukkan pedangmu, siapa yang main pedang, dia akan binasa oleh pedang."
semua orang termasuk saya dan saudara-saudara tentunya ingin apa yang kita lakukan terlihat baik dan benar di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu harus selalu kita ukur menurut ukuran Kristus. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Maka firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam kita bertindak, sehingga apa yang kita buat selalu berdasar pada kehendak Tuhan. Selamat menghayati sengsara Yesus Kristus dengan kasih yang tulus. Amin.